Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun pembacaan gemar hari ini terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-15 yang temanya adalah nyanyian mereka yang menang. Demikian bunyi firman Tuhan akan saya baca pada ayat yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai kemenangan itu berbicara mengenai kemenangan dari dosa. Jadi dalam hal ini apabila dalam perjanjian lama itu kita akan dibawa pada suatu cerita yang sangat luar biasa, bagaimana Allah melakukan satu karya-karya yang besar kepada orang-orang Israel, yaitu pada waktu mereka dibawa oleh Tuhan lewat pimpinan Musa keluar dari Mesir, tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Dari sini bahwa bangsa Israel mengalami bagaimana karya Allah yang sangat luar biasa, kejadian-kejadian yang sangat menakjubkan ditunjukkan oleh Allah agar Allah dikenal oleh mereka, agar Allah dipahami oleh mereka, agar Allah dialami oleh mereka, bahwa hanya lewat pimpinan Allah, hanya lewat tuntunan Allah saja mereka bisa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan di sini juga dikatakan dan nyanyian anak domba. Ini adalah berbicara bagaimana Allah melakukan suatu karya yang besar melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, agar manusia yang tergadai dalam dosa tersebut dibeli dengan darah Tuhan Yesus Kristus dengan lunas dan dibayar, dibebaskan dari perbudakan dosa. Sehingga di sini ada satu nyanyian besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Di sini kita terbebas dari dosa itu semata-mata hanya karena anugerah yang diberikan oleh Bapa lewat putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, sehingga manusia mengalami kebebasan. Kalau manusia mengalami satu kebebasan yang dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui anugerah tersebut, maka di sini di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih dan bersih dan berkilau-kilau, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini adalah berbicara orang-orang yang menerima anugerah, mereka harus menjalani satu kehidupan yang bersih. Mereka harus menjalani satu kehidupan yang tidak bercacat celah. Mereka harus menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, di mana di sini digambarkan berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilau, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Pakaian ini adalah pakaian seperti yang dikenakan oleh imam besar di dalam tabut perjanjian, ruang Maha Kudus, ya, yang dikenakan oleh imam besar. Imam besar harus mengenakan pakaian seperti ini. Di sana menggambarkan di dalam kehidupan imam besar tersebut, dia harus tidak mengalami kebobrokan, dia harus hidup di dalam kesucian yang penuh, dia harus hidup di dalam kesucian yang utuh, sehingga pada saat melayani Tuhan ia diperkenan oleh Tuhan. Di sini dikatakan, dan bait suci itu dipenuhi asap dari kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Kemuliaan Allah dan kuasanya ini dinyatakan lewat kekudusan
kekudusan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah engkau kudus sama seperti Bapa kudus." Seorang imam besar dalam melayani Tuhan, dia harus ada di dalam kekudusan yang penuh. Ya, kemuliaan Allah dan kekudusan itu harus dikenakan di dalam kehidupan imam besar tersebut agar dia diperkenan. Begitu juga di dalam umat perjanjian baru, kekudusan ini dinyatakan lewat kehidupan moral kita. Kehidupan moral kita harus kehidupan yang mencerminkan kekudusan Allah. Karena apa? Lewat moral kita, maka kita dikenali bahwa kita adalah umat Tuhan Yesus Kristus. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Jadi di sini bisa terjadi dalam keadaan universal, tetapi juga bisa terjadi di dalam keadaan pribadi setiap pribadi. Artinya apa? Nanti kuasa Allah itu akan dinyatakan di dalam kehidupan ini setelah yang jahat sudah tidak ada lagi. Begitu juga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan akan berkenan apabila kita hidup kudus, tidak bercacat celah. Sebab apa? Yang najis tidak akan diperkenankan masuk di dalam kerajaannya. Di sini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dalam ketaatannya yang utuh dan diperkenan oleh Bapa, maka ketaatan Tuhan Yesus tersebut harus kita respon, kita hidupkan di dalam kehidupan kita, menguasai moral kita sehingga kita memiliki kekudusan yang utuh. Hendaklah engkau kudus sama seperti Bapa kudus. Sehingga di dalam kehidupan anak Tuhan mengalami satu kesempurnaan, sempurna seperti Bapa, begitu juga kita sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus dalam kehidupan ini kita harus mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kehidupan kita senantiasa diteropong oleh orang lain. Kehidupan kita senantiasa dilihat oleh orang lain. Karena apa? Kehidupan kita ini mencerminkan Kristus. Sehingga jika kehidupan kita ini menjadi kudus di hadapan Tuhan, maka orang lain akan melihat kita bahwa kita ini adalah orang-orang milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus, dan kita benar-benar bisa menjadi surat yang terbuka. Bagaimana agar kita senantiasa ada di dalam kekudusan Tuhan? Maka kita harus senantiasa bergaul dengan Tuhan. Jangan pernah lupa, kita harus senantiasa mendengarkan gemar, dan kita juga membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu jemu-jemu membaca firman Tuhan ini, baca dan baca terus. Karena apa? Dengan membaca firman Tuhan, maka mindset kita, pikiran dan perasaan hati kita akan dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada saat kebenaran firman Tuhan itu memenuhi di dalam hidup kita, maka akan memunculkan Roh Kristus, yaitu rema di dalam kehidupan kita, sehingga rema tersebut menuntun hidup kita dalam kebenaran. Demikianlah gemar hari ini, dan saya akan mengakhiri dengan satu pujian yang sangat memberkati. Haleluya.
di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kami senantiasa menghadirkan hadirat Allah, yaitu melalui kehidupan real kami, melalui tingkah laku kami, melalui tindakan-tindakan kami yang mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bahwa firman Tuhan ini boleh mendarah daging di dalam kehidupan kita dan memimpin hidup kita selama kita hidup di dunia ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikianlah Gemar, biarlah memberkati kita semuanya dan kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.